Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada Bapak Pembina, Bapak Penasehat, Pengurus Yayasan, Pengurus Perguruan, singkatnya kepada Bapak, Ibu-ibu, para hadirin dan hadir jemaah perguruan Tariq Haq Naksabandi rahimakumullah. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia yang mulia ini kita dapat berkumpul bermuhajirah di majelis zikir perguruan Tariq Haq Naksabandi dalam keadaan sehat walafiat serta dapat melaksanakan rutinitas kita, kewajiban kita. Tentunya kita berharap moga-moga segala amal ibadah kita ini senantiasa mendapatkan limpahan-limpahan rahmat dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat berserta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas bimbingannya, petunjuknya serta syafaatnya yang kita harapkan moga-moga kita selalu dapat taatinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'mat Allah, la khawla wa la quwata illa billah. Pada malam ini masih suasana daripada nisfu Sya'ban. Suasana nisfu Sya'ban ini menandakan terhadap keluarga-keluarga ibu bapak kita Syarikul Waris ini masih selalu mengunjungi, mendatangi daripada sanak keluarga yang masih hidup. Itulah pentingnya kita di sini selalu membangun halaqah zikir ini supaya nantinya beliau kembali ke tempatnya masing-masing dalam suasana yang menyenangkan, menggembirakan. Karena banyak hal yang dia peroleh daripada syafaatnya, sedekahnya, amal jariah, semuanya itu tidak lain bersumber daripada anak yang soleh. Itu merupakan satu tanda kecintaan kita pada keluarga ibu bapak kita dan tanda kepedulian kita, rasa cinta, rasa mahabbah itu harus kita wujudkan. Tidak ada harapan yang mereka diharapkan melainkan adalah daripada waladun sholih yad'ulahu. Dan kita harus berada di sisi itu supaya nanti generasi kita seterusnya harus seperti itu. Ada kelanjutannya. Kalau kalau dari kita tidak memulainya, tidak memberikan satu contoh atau praktik berikutnya berat, susah. Terus selalu sambung menyambung supaya generasi ini tidak putus sebenarnya. Itu sebabnya kita di sini ada satu bentuk zikir antara rumah ke rumah, ada di tempat ke tempat. Itu justru itu yang menarik jadi dengan itulah mungkin kita tidak berharap banyak. Artinya tidak berharap banyak atas secara keseluruhan. Minimal lah antara keluarga-keluarga itu ada 1-2 mereka yang terlibat di dalamnya, itu kan sudah luar biasa. Supaya tidak sampai keluarga-keluarga yang mendahului kita itu tanpa mendapatkan apa-apa kan daripada anak yang begitu banyak misalnya kan yang mereka lahirkan, yang mereka perjuangkan itu sesuatu hal yang pasti wajar lah kita sebenarnya waktu itu, karena kita sudah begitu lelah dari awal sampai kita menjadi yang terbaik kan begitu kan.
Itu. Jadi itulah satu kesuksesan sebenarnya. Itu menjadi satu kebanggaan nanti kita di akhirat. Makanya akan dikumpulkan bersama keluarga-keluarga ya yang baik, ahli-ahli zikir, ahli-ahli sedekah, ahli-ahli ya ibadah, ahli syirik. Tapi ketika tidak ya berarti bersama mereka orang-orang yang ahli yang mereka perbuat terbaik. Itu sebabnya kita ini berupaya supaya terus dan terus tanpa harus kita menyerah, tanpa harus kita berputus asa. Sebagaimana perjuangan para nabi-nabi terdahulu, sahabat-sahabat, tapi terus walaupun ya tantangan, rintangan dan sebagainya selalu terus ya gigih ya kuat situ. Kalau kita melihat dari perjalanan ya di perguruan kita, mungkin jamaah-jamaah kita yang senior sangat mengerti, sangat paham bagaimana awal mulanya cikal bakal luar biasa, susah untuk dipercaya, diyakini kalau suatu kebenaran itu ada di tempat ini, di perguruan ini kan begitu. Bagaimana tidak kan, orang kan selalu melihat dari sisi-sisi yang mereka lihat, yang mereka yang mereka saksikan begitu kan. Itu berat sekali memang, itu tidak mudah. Untuk bertahan ini udah kalau makin ini ya alhamdulillah udah tidak ada beban lah gitu. Dalam arti kata tidak ada terlalu berisiko lah tantangan-tantangan. Dalam arti kata bahwa dari sisi dari sisi pandangan-pandangan zahir, misalnya dari sisi pandangan hukum, misalnya dari pandangan dalam semua pada waktu itu kan masih jauh sekali daripada harapan. Kalau makin ini alhamdulillah semua sudah sangat meyakinkan dari sisi ya perlindungan hukumnya kan begitu. Itulah arti kata. Dan tinggal kita sekarang ini gimana keistiqomahan kita memperkuat daripada intern kita ini sebenarnya, saling bahu-bahu, saling berdukung sebenarnya. Mungkin kita tidak mampu mendukung secara materi misalnya, paling tidak pemikiran misalnya, paling tidak ada satu sumbangsih dalam bentuk semangat kan begitu, berikan motivasi yang baik. Nah, itu sebenarnya karena kita dalam rangka syiar ini memang tidak terlepas daripada tantangan-tantangan, pasti ada mungkin tidak. Nah, itu siapa lagi kita harus ini kan kita syiar kita ini beda dengan yang lainnya, karena untuk mempertahankan pemahaman rohani, amal rohani atau keyakinan kerohanian ini memang perdebatannya panjang gitu. Kontroversinya besar, banyak itu soalnya. Tapi kalau hal-hal yang luar ini kan mereka pakai dalil cukup, ketemu dalil selesai. Kalau persoalan rohani ini pakai dalil juga belum tentu, pengalaman pun belum tentu kan. Nah, persoalan ini kan sangat rumit sekali. Karena persoalan rohani ini dia sangat unik sekali. Tidak semua orang bisa dapatkan, menemukan atau dapat merasakan kan begitu. Orang yang sudah dapat aja bisa keluar, apalagi yang belum kan gitu. Itu soal. Tapi kita nggak boleh harus dengan itu sehingga kita ikut-ikutan kan atau lemah dalam satu keyakinan. Kita harus melihat dari beberapa sisi yang sudah terbukti, yang membuktikan daripada apa yang jamaah sudah lalui, yang dia sudah rasakan, yang sudah dia peroleh dalam prosesi yang sangat menentukan. Prosesi apa itu adalah di saat kita detik-detik terakhir itu prosesi kita ke Allah itu yang penting. Gimana perjalanan kita itu ke situ. Itu soal. Kalau prosesi kita dalam kehidupan hari-hari ini kan belum nampak, itu belum bisa menjadikan hujah ya. Kalau hujah kita di situ, benar dan tidaknya satu ilmu yang kita ilmukan, yang kita terima di situ. Ya, kalau memang itu sesuatu hal yang salah, mungkin sudah berpesan mereka jangan ikuti ini ilmu yang saya dapat disalahkan begitu. Justru kita diminta apa, ikuti. Kalau kamu mau selamat, mau baik, mau sampai ke Allah, ayo ikuti. Kalau mau bahagia, mau baik, seperti itulah nasihat-nasihat daripada
jamaah-jamaah kita. Bahkan disuruh lalu banyak berzikir, terus ikuti halqa-halqa. Kan begitu caranya nasihat-nasihat. Tidak pernah saya dengar, oh itu jangan ikut halqa, jangan. Nah, tapi kadang-kadang kita lemahnya di situ, kita iya di situ aja. Tetapi untuk mengaplikasikan itu sangat berat. Nah itulah merupakan satu ujian, tantangan seperti itu. Dapingilah mudah-mudahan daripada senior-senior ini mungkin pernah mendengar nasihat-nasihat itu, berilah mereka dorongan-dorongan ini dari jamaah-jamaah yang pemula, yang baru-baru mulai. Ya, jangan dilemahkan, jangan kiring kepada hal-hal yang tidak baik, kan semakin tambah jauh jadinya. Itu ya sebenarnya. Apalagi sampai kita ada membangun satu semacam ya zikir tandingan, halkah tandingan, kan begitu. Itu enggak boleh. Makanya dulu mengharamkan sama almarhum, jangan sampai jamaah itu di Lombok ini mengadakan jahar ya di malam Jumat di tempat yang lain, kan. Tapi ini masih ada, bayangkan enggak itu sampai segitu. Tapi kan inilah ya jamaah-jamaah ini yang tidak yang tidak taat mengikuti sebuah peringatan, satu nasihat dan sebagainya. Persoalannya begini, bukan persoalannya boleh dan tidaknya. Jadi apa yang kita amalkan itu jangan sampai akan menjadi kemudaratan, sia-sia, kan begitu. Lelah doa tapi hasil, kan gitu. Kita belajar ini kan bagaimana ibadah kita ini jangan menjadi debu. Kan itu pernyataan Allah. Kalau kita ibadah kita ditolak, Allah jadikan debu, kan ya walaupun jidat sampai hancur lebur di situ, kan percuma jadi. Supaya ibadah ini kita nyampe gitu, diterima gitu. Itu soalnya. Sholat kita, doa kita, zikir kita, sapaan semuanya, kan gitu. Kalau itu sudah sampai luar biasa enggak? Itu yang sebenarnya. Dan itulah yang akan diperlihatkan soalnya, nilai-nilai itu semuanya. Cuma kan tidak semua orang-orang yang dapat melihat saat ini, kan begitu. Makanya di sini namanya terbuka hijab, terbuka dinding. Dinding itu adalah persoalan zahir kita. Untuk masuk ke wilayah rohani ini, makanya zahir itu harus kita tiadakan. Masuk kepada wilayah yang sama. Mereka berada di alam ruh, harus kita bisa di situ, baru mereka bisa melihat atau bisa menyaksikan situasinya mereka. Makanya keberadaannya waktu Nisfu Sabar itu luar biasa. Semua jamaah-jamaah itu yang telah lama kumpul di sini, luar biasa. Walaupun kita tidak disebut nama-nama, mungkin kalau disebut satu-satu mungkin beberapa jam itu tidak akan habis-habis, kan. Makanya cukuplah kita sebut dan Syarikul Walisi, Syarikul Jamaah, semua waris-waris kita, semua jamaah itu yang luar biasa. Dari jamaah-jamaah yang tidak pernah kita lihat di situ ya, berdatangan, bayangkan enggak. Tapi yang menyedihkannya di situ adalah mereka datang tapi keluarga nggak ada, kan gitu soalnya, kan gitu. Wah, itu sebabnya sampai ada jamaah. Pak Guru ini terlalu baik sekali katanya. Kenapa? Artinya bahwa nggak pernah ada istilahnya minta apa kan gitu. Kok bisa dihantarkan wah emang itu melalui anaknya memang, kan begitu. Tapi itulah artinya bahwa aksesnya ada di situ. Oleh itu yang sebenarnya. Justru kita sangat senang sekali ketika mendengarkan jamaah-jamaah itu dia mendapat diperlihatkan dengan izin Allah memperlihatkan mereka situasi mereka, kan begitu. Rasa-rasa syukurnya, rasa terima kasih kepada anak-anaknya yang mereka yang sudah yang mendoakan, yang telah mengingatkan dia, ya kan. Itu bahkan ada juga yang beberapa kali tidak disebut saja ya merasa dilupakan. Bayangkan enggak? Itu artinya apa, kan begitu. Karena sangat-sangat membutuhkan sekali, sangat menggembirakan sekali. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu sehingga mungkin kita lakukan. Nah, dia lagi kan juga akan lupa, akan dia luar balik kan, akan malah nikah sebenarnya. Nah, itu kan itulah masuk kepada pribadi jamaah-jamaah sendiri. Makanya kalau mengadakan satu halqa di rumahnya itu kan ya itu sudah punya hajat yang khusus, kan begitu. Nah, tapi kalau kita di sini kan secara sama-sama rame-rame, kan begitu kan. Jadi tidak ada kita rasa harus siapa yang harus kita enggak. Kita memang maksud kita kan supaya jemaah
dapat ya rasakan, dapat mengalaminya, dapat ya semuanya ya memperoleh ya, daripada apa yang ya kita lakukan syafaat itu sebenarnya. Dan itulah yang menjadi semangat jadinya kita kan, mendorong kita untuk tidak, artinya jemu-jemunya tidak terus bosan-bosan terus, itu luar biasa. Itu yang penting. Itu sebabnya Allah kasih ya satu bentuk, artinya gimana sih mereka di situ, apa sih yang mereka dapatkan. Tapi ada juga yang agak jauh-jauh, ada juga agak ya tidak apa namanya yang tidak sehebat, semewah. Bahkan ada juga yang dapat yang tidak jamaah tapi ada keluarga, tapi sekedar dapat ya pamor-pamornya kan begitu. Nah, bahkan ada juga yang datang ke sini termasuk bukanlah kita keluarga, secara keluarga sudah ya, artinya dia mau ikut bergabung sudah sekali, dia merasa senang sudah ikut di luar, ikut di emperan, ikut di situ sudah nyaman sekali, bayangkan enggak? Sampai segitu, tapi untuk masuk ke wilayahnya itu tidak gampang juga ya. Nah, itulah sebabnya kenapa di dalam halqa-halqa itu sangat kita mengaturnya, sangat kita dudukkan sesuai dengan makom-makomnya itu sebenarnya. Karena nanti begitu dilihat rohaninya, oh ternyata saya nggak pas di situ ya, kan begitu kan, nggak pas terus sebenarnya. Makanya kenapa ada kedudukan itu di situ, makanya ada makom-makom para nabi-nabi, para wali-wali di situ, para rasul-rasul gitu. Contoh dalam proses Nabi waktu Mi'raj itu kan dia ketemu nabi-nabi, jadi dari tempat yang berbeda-beda. Padahal itu nabi dan rasul, bayangkan enggak? Itu menunjukkan bahwa derajat-derajatnya itu kan, ya makom-makomnya berbeda. Itu sebenarnya. Tapi bukan berarti mereka tidak berkumpul bersama, tidak boleh bersama kan gitu. Tapi itu wilayah yang menjadi satu predikatnya ya, sebagai satu identitasnya kan begitu. Itu tetap itu tidak bisa terambil oleh yang lain. Walaupun kita di depan pun juga, masa gara-gara di depan kita kan begitu misalnya kan gitu. Tetapi kita aturlah secara zahir maupun yang batin. Tapi halqah itu memang secara kerohanian itu di situ kita tahu. Buktinya kalau orang-orang tidak jangankan dia masuk di halqah itu di luar, paling dia hanya ikut di situ, di jauh sekali dia menempatkan dirinya karena memang belum, itu soalnya. Nah, itulah syukurnya, jadi kita bisa bergabung di situ. Jangankan ya dulu waktu kita ziarah ke Wali Songo itu sendiri izin itu untuk masuk di halqah, bayangkan enggak? Bukan dia nyelonong kan gitu, izin itu. Kita tidak ngerti juga, dia sendirilah yang mengapa namanya meminta untuk bisa ikut bergabung di dalam halqah. Itu yang istimewanya. Memang halqah ini sesuatu hal yang istimewa. Maka dikatakan pada lakum ya keutamaan kalian ya, di situ disebutkan pada lakum Abu Bakrin walabih kasratin salat wasyam, keutamaan kalian karena bukan banyaknya sholat, banyaknya zikir puasa, akan tetapi ada sesuatu yang rahasia itu, mikir maksudnya rahasia nih kan sebenarnya. Nah kalau itu kita tidak memiliki berarti nggak ada yang istimewa. Apa yang menjadi istimewa? Makanya kenapa malaikat itu sujud? Karena ada sesuatu yang istimewa di situ. Kalau kita bilang Allah kasih roh, semua dia orang kasih roh, tapi tidak semua orang dapat yang satu itu. Makanya menjadi kecelakaannya dia di situ ya. Ketika rohnya mereka tidak diikutkan oleh zat asma itu atau nama Allah itu, maka itulah yang menjadi stempel kita sebagai legalitas kita, sebagai satu apa namanya ya jaminannya, gitu sebenarnya. Itu tapi kalau enggak ya itulah nanti roh yang dikatakan roh beriman, tetapi rohnya akan menjadi terkatungka sangat berbahaya sekali. Itulah yang akan menggiring mereka ke hal-hal yang tidak baik. Gimana cara untuk menyelamatkan diri? Padahal mereka itu orang yang terbaik sebelum terciptakan kan menjadi manusia yang terbaik, makhluk yang terbaik. Tapi kenapa yang menjadi yang
terhina, kan begitu. Karena mereka tidak menjalankan perintah, tidak dia memperhatikan apa yang Allah perintahkan. Jadi melupakan daripada semua apa yang mereka persaksikan pada waktu itu, ya kan itu. Persaksian itu dilupakan gitu. Nah, itu makanya kita tidak boleh melalaikan ya, persaksian itu sebenarnya. Nah, itu ya dia tolak, dia ingkari dan sebagainya, kan sangat berbahaya sekali. Nah, itu jadi soal-soal itu sebenarnya sangat-sangat banyaklah pemahaman kita ini hanya bagaimana istiqomahnya. Bagaimana meletakkan keistiqomahan ini dalam sholat, dalam zikir, ya, dalam kita ya menata ini, ya menata rohani ini, supaya nanti menemukan diri kita yang sesuai dengan harapan kita, ya rohani yang istimewa kan, terbaik, jadi orang pilihan di situ. Nah, itulah pentingnya di sini kita terus tingkatkan ya kedudukannya, makomnya, tingkatkan dia keilmuannya. Tapi tidak cukup dengan itu, tentu dengan amaliyah, ilmu amal. Itu saya katakan, sering kita katakan ilmu tanpa amal sia-sia, amal tanpa ilmu jadi itu ya. Jadi kalau ini kita sudah betul-betul kita peduli, kita terus luar biasa, yang lain-lain akan terikutkan sebenarnya. Jangan terlalu kita pikir kita mau dapat ini, justru akan terikutkan. Allah akan menyesuaikan nanti pilihan-pilihan yang terbaik, ya tempat-tempat yang terbaik, ya kondisi-kondisi yang terbaik. Semua nggak mungkin salah. Kalau kita memilihnya mungkin salah, mungkin kecewa dengan apa yang jadi pilihan kalau kita nggak dapat. Tapi kalau Allah sudah memilihnya kan nggak mungkin salah kan. Nah, itu. Jadi kita bolehlah berkeinginan, tetapi keinginan itu tetap kita sandarkan. Artinya tidak melampaui, artinya tidak terlalu ambisi di situ. Keinginan sah-sah saja, wajar. Maka kita diminta oleh Allah bercita-cita yang setinggi-tingginya, apa maunya, apa keinginannya. Itu. Tetapi kita juga tidak harus merupakan Allah dalam arti kata bahwa seolah-olah apa yang dia peroleh itu adalah semata-mata dia, semata-mata kepintarannya, kehebatannya dan sebagainya, itu yang bahaya. Padahal itu tidak terlepas daripada izin Allah, karunia Allah. Makanya disitulah kita sadarkan. Pun juga termasuk apa yang kita dapatkan dalam suatu hidayah atau ilmu ini kan tidak terlepas juga. Kita hanya diseru oleh Allah, sampaikanlah ke jalan Tuhanmu dengan cara. Selebihnya adalah Allah lah membukakan pikirannya, hatinya, membukakan ya satu jalan buat dia. Oh ini dia nyampe kok ini. Padahal luar sampai sini, tapi tidak mau dia. Mungkin hidayahnya lewat dia. Sama artinya rezeki. Oh ini jelas. Nah, itu soal. Allah ngasih pintu-pintu hidayah itu beda-beda. Bukan yang sama. Ya buktinya dulu pada zaman Nabi. Justru dari sahabat, dari orang-orang yang masuk gitu. Kamu kok mau masuk Islam? Apa maksudnya? Apa kok bisa kamu tertarik di situ? Nah, itulah membuat dia tertarik. Ya kok Islam itu membuat dia ada satu keadilan di situ. Orang-orang budak diperlakukan tidak beda dengan orang-orang yang jadi walaupun dia seorang raja, seorang apalah misal, itu yang membuat dia tertarik. Dibanding di tempat keagamaan mereka diperlakukan malah ya sewena-wena kan begitu. Makanya banyak orang Buddha itu dimerdekakan, ya memang betul merdeka gitu, membuat itu nyaman. Nah begitulah yang sebenarnya. Ada enggak kita akan seperti itulah kalau kita masuk di dalam wadah ini. Jangan ada istilahnya kita mau kan disesuaikan dengan makomnya, wilayahnya kan begitu sebenarnya. Bukan berarti sesuatu kita masuk ini lantas karena punya jabatan, enggak, sama saja sebenarnya. Di sini jabatan itu sesuai dengan keilmuan yang kita sudah itu jabatan kita, ada tabi'i, ada hidofi, ada rohani, ada rabbani, itu gitu. Jangan memandang itu yang lain. Itu kan pandangannya Allah melihat daripada apa yang ada di dalam hati, apa yang ada yang kita miliki di dalam dada kita. Itulah menjadi satu keimanan kita, ketakwaan kita. Maka Allah katakan, inna akramakum indallaha. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang
orang yang bertakwa. Maka Nabi sampai katakan, takwa hauna, berarti di sini, kemuliaan itu di sini. Derajat kita ada di sini loh. Nah, sekarang tinggal kita mau terus tingkatkan kita sampai di mana ya keberadaan ketakwaan yang sudah kita bitobiilkah, hidrofikah, rohani ke wilayah rohani. Itu sebenarnya. Dan moga-moga ini kita sudah mendekati ulang tahun ya sekitar 3 minggu lebih ya, kurang lebihnya 3 minggu ke depan. Alhamdulillah kita ulang tahun ini kita songsong, kita dengan satu rahmatan lil alamin, satu kesejukan, satu yang sifatnya memberikan hal-hal yang terbaik. Itu ada warna-warna yang beda di situ nanti. Terus secara zahir maupun yang batin. Secara zahir mungkin ya ada perubahan-perubahan daripada perjuangan-perjuangan jamaah-jamaah ini semuanya. Walaupun mungkin ada beberapa yang berjuang, itu kita jangan merasa kita bukan dia, kita mengatasnamakan di perguruan ini. Ya, itu yang penting. Kadang-kadang jamaah, dulu waktu saya jadi ini, bukan begitu. Kadang-kadang ini saya yang bangun, coba saya lihat mana tangannya, mana itu yang membuat kadang-kadang jamaah itu yang tidak nyaman juga dia dengar kan begitu. Alhamdulillah dulu waktu masih zaman ini sama-sama jamaah kan begitu cara bahasanya. Jangan ini kalau tidak saya, itu kan menjadi bahasa yang tidak nyaman kalau kita dengar, karena tidak mungkin kita mampu sendirian soalnya. Ya kalau mampu ya silakan juga, alhamdulillah. Tapi saya yakin belum ada ya itu kalau jamaah itu sendirian yang melakukan kan begitu. Nah, ini kan semuanya sama, walaupun besar maupun kecil kan kalau tanpa ya sama-sama pun juga tidak mungkin juga kan begitu. Oke dalam sisi materi tapi pemikiran misalnya. Oke dari pemikiran tetapi keinginan misalnya. Oke keinginan tapi mereka tidak ada satu izin misalnya, tidak bisa juga kan. Semuanya ya include semuanya. Ibarat kita berhaji kan, ada keinginan, ada satu ya materinya di situ. Kemudian ada juga nasibnya di situ. Kalau lengkap Allah belum izinkan tidak bisa juga. Arak doan sebab musabab kan. Apun burung, apun dibau, ini berjulun lah, kan gitu. Jadi semua terikutkan, tidak bisa ya sendiri-sendiri. Semua itu terjadi. Memang seperti itulah Allah menciptakan suatu kehidupan ini, ya, dia berproses, gitu kan. Tidak bin salabin. Allah menciptakan bumi ini dan langit ini bukan bin salabin main asal tunjuk. Ini juga ada rencana dan juga menciptakan dalam beberapa hari. Kan begitu sebenarnya. Nah, jadi luar biasa. Nah, manusia diajarkan dengan cara itu sebenarnya. Allah menciptakan ini bukan tujuan dia berusaha begitu aja. Hancurkan begitu. Dia proses juga. Terciptanya dari pertama di alam surga itu dulu, baru ke alam yang zahir ini. Bayangkan dan prosesnya juga begitu panjang, ribuan tahun itu. Kita ini kan sudah masuk kepada manusia modern. Dengan modernnya kan semua serba luar biasa. Fasilitas yang Allah kasih itu bagian daripada karunia Allah yang wajib kita syukuri. Jangan kita salahkan semua kecanggihan ini. Allah kasih dia kemampuan untuk berpikir, menciptakan semua itu. Allah yang Maha Pencipta dan Allah berikan satu kemampuan dia di situ. Tetapi kalau dia mengingkari bahwa itu bukan dari Allah kan, itulah yang kufur nikmat. Itu bahaya sekali. Itu semuanya tidak terlepas daripada karunia. Dan itu yang patut kita syukuri. Jadi satu kemudahan buat dia. Tapi tergantung sekarang semua fasilitas itu kita pakai apa? Nah, untuk sarana ibadah kan begitu sebenarnya. Nah, ini jangan kita salahkan kendaraan ini orang kafir yang buat. Dia mau orang kafir, jangan kita ikut kena membuat orang kafir sehingga ikut sujud sama mereka. Terus kita tunduk sama mereka, tidak boleh. Ya kita harus ambillah hikmah-hikmah di balik itu semuanya kan. Jadi semua itu adalah
diberikan kemudahan sarana untuk kita pakai untuk ibadah. Dan inilah ibadah yang sangat-sangat luar biasa. Artinya ada dalam ibadah zikir ini ya. Nah, ini zikir ini jangan sampai tidak ada. Kalau ini sampai nggak ada, itu udah menandakan akan terjadi satu kiamat. Kiamat, tanda-tanda kiamat itu. Kalau sudah tidak ada orang berzikir, tidak akan kiamat. Pernyataan Allah, ya la taqumus sa'ah hatta la yabqa ala wajhil ardi man yaqul Allah Allah. Nanti datang kiamat, sepanjang masih harap dengan zikir menyebut Allah Allah. Lagu mulai Allah sebut jadi man tahu mulai Allah. Tapi yang Allah maksudkan menyebut Allah Allah. Kenapa dia sebut Allah Allah? Kenapa kok tidak mengatakan yang menyebut la ilaha illallah gitu? Orang kalau sudah sampai ke Allah itu final, gak ada lagi mau dicari yang siapa lagi. La ilaha itu kan proses. La ilaha illallah harus kita mentiadakan dulu yang lain baru kita sampai ke Allah. Kalau orang sudah sampai Allah, nggak lagi mentiadakan yang lain, kan gitu bahasa sederhananya. Yang ngapain kita mau sebut-sebut yang tidak ada, yang kita sebut hanya yang ada, yang ada hanya Allah. Terus juga kita tujuannya Allah, dari Allah ke Allah. Tapi prosesnya memang harus tidak ada dulu, baru menjadi ada. Kali itu kan sederhana seperti itu ya. Mungkin itu saja dulu penjelasan singkat untuk yang harus kita renungi, dan insya Allah malam berikutnya nanti kita pingin kalau ada topik-topik yang mana yang harus kita angkat nanti untuk kita sampaikan supaya ya jamaah ini di mana sih persoalan yang masih belum connect dari pembahasan yang di luar. Bisa eman pas, itu yang penting sebenarnya kita angkat. Tolong ini mungkin ada kontroversinya kan begitu maksudnya. Itu jadi kita di mana letak perbedaan dan bersama itu sebenarnya. Jadi ini kita juga pilih-pilih yang mana juga bahasa-bahasa yang pas ini. Supaya jemaah kita punya takaran yang bagus begitu. Melihat, mendengar dari penjelasan yang lain nggak terganggu. Oh, begitu dengar ada yang lain, ada juga jemaah terganggu, ada ngerti. Hanya dengan dalil, dengan pembahasan yang begitu bahasanya agak menukik ke dalam, ya seolah-olah mereka itu yang sudah ketemu gitu. Dia baru cerita, ya baru cerita. Kalau kita ini sudah ditunjukkan apa yang mereka ceritakan gitu. Ini beda ya. Apa sih susahnya sebenarnya? Nah inilah kadang-kadang kita di situ kurang jeli, kurang betul-betul cermat kita untuk memahami dari dalil itu ya. Demikian penjelasan-penjelasan yang singkat, mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.